Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Seth Ferry. Malam hari ini berjudul Terhilang dalam Gereja. Di dalam Injil Lukas 15, kita bisa membaca kisah mengenai anak yang terhilang. Tentu kita sudah belajar bahwa anak yang terhilang itu bukan hanya satu, melainkan sejatinya yang terhilang adalah kedua. Yang satu hilang dari rumah bapaknya, dia pergi menghambur-hamburkan uang, dan yang kedua kakaknya hilang di dalam rumah. Ketika si bungsu pulang dan ayahnya menyambut si bungsu dengan mengadakan pesta, si sulung tidak mau masuk rumah. Sampai perumpamaan itu diakhiri oleh Yesus, tidak ada penjelasan apakah si sulung akhirnya masuk rumah atau tidak. Sang bapak pergi menemui si sulung untuk memberikan pengertian kepada si sulung yang sedang marah. Ia tidak mengerti mengapa adiknya yang sudah memberontak itu masih diterima pulang. Bahkan sang ayah mengadakan pesta untuk menyambut kepulangannya. Dari pernyataan tersebut, jelas si sulung tidak memiliki hati yang seirama dengan ayahnya. Dengan sikapnya yang tidak mau masuk rumah, sebenarnya ia mempermalukan ayahnya. Ia menampar muka ayahnya di depan tamu-tamu undangan, di depan para hamba ayahnya. Jadi si sulung ini menyakitkan hati sang bapak. Bahkan akhirnya si sulung lebih menyakitkan hati ayahnya dibanding adiknya yang pernah terhilang dan sudah kembali. Jadi ada yang hilang di luar rumah tetapi kembali, dan ada yang hilang di dalam rumah dan mungkin tidak pernah kembali. Dari kisah ini kita belajar, jangan karena kita merasa kita sudah menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, berarti kita tidak terhilang. Jangan karena kita merasa sebagai aktivis gereja, majelis, kita bukan orang yang terhilang. Bahkan tidak jaminan seorang pendeta tidak terhilang. Walaupun ia memiliki jabatan rohani dan disebut rohaniawan. Apa yang menjadi ciri dari orang terhilang itu? Untuk ini kita tidak boleh memahaminya secara dangkal. Kalau seseorang tidak pernah ke gereja, mabuk-mabukan, pergi ke tempat pelacuran atau melakukan pembunuhan atau perjudian, berarti mereka adalah orang-orang yang jelas terhilang, benar-benar terhilang. Tapi jangan naif. Kalau yang dikategorikan sebagai orang terhilang hanya sebatas itu, maka kita ada dalam bahaya. Kita bisa tidak sadar kalau kita sendiri adalah orang yang terhilang. Ketika seseorang tidak menangkap pikiran perasaan Allah, tidak tahu apa kehendak Allah dalam hidupnya, ia adalah orang yang terhilang. Seperti si sulung, ia ada di dalam rumah tapi tidak tahu apa yang diingini ayahnya. Orang Kristen, aktivis, bahkan pendeta sekalipun, kalau tidak tahu apa yang diingini Allah Bapa dalam hidupnya, dia terhilang. Memang mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana si sulung melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Dia membantu orang tuanya dengan baik. Makanya si sulung berkata bahwa dia sudah membantu orang tuanya. Tetapi seekor anak kambing pun tidak diberikan. Padahal yang dimiliki ayahnya itu juga merupakan adalah milik dia juga.
Sang ayah berkata bahwa maksudnya sang ayah, apa yang ia miliki adalah miliknya, maksudnya miliknya si sulung, maksudnya milik si sulung juga. Namun si sulung rupanya tidak seirama dengan ayahnya. Dia terhilang di dalam rumah. Ini merupakan gambaran dari orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja, tetapi tidak seirama dengan Allah Bapa. Pekerjaan gereja dilakukan, tetapi banyak motivasi terselubung di balik kegiatan-kegiatan pelayanan tersebut. Bukan tidak mungkin itu semuanya hanya sebuah kamuflase atau sarana untuk mendapatkan keuntungan materi atau harga diri atau sanjungan dan lain-lain. Ciri orang yang terhilang adalah tidak mungkin seperti Yesus, tidak memiliki perasaan Yesus. Pikiran, perasaan Kristus adalah mengasihi musuh. Ditempeleng pipi kanan, akan Dia berikan pipi yang kiri. Mengerti orang lain, memaafkan, rela berkorban tanpa batas. Yang begini sudah jarang kita temukan di gereja. Bahkan hal yang terjadi sebaliknya. Dalam gereja saling menyingkirkan, saling mengata-ngatai, saling memburuk-burukan di belakang, sampai terjadi fitnah, menikam dari belakang, mengkhianati. Bahkan di dalam lingkungan gereja ada orang-orang yang dibesarkan oleh pendetanya penuh kasih sayang, tapi setelah memiliki gelar atau menjadi pendeta, ia menikam bapaknya sendiri. Dan itu bukan 1-2 kali terjadi. Ironisnya hal-hal tersebut terjadi dalam kehidupan pelayanan di gereja. Di dalam pergaulan umum saja ada rasa solidaritas yang tinggi. Ada kesetiaan, tapi mengapa di gereja sendiri malah tidak ada? Seorang preman saja bisa setia dengan preman yang lain, tapi di gereja sesama pengerja bisa tidak setia. Ini berarti dia terhilang. Orang yang terhilang dari gereja itu tidak makin seperti Yesus. Di dalam pertemuan-pertemuan pendeta bisa terjadi keributan, perebutan jabatan sebagai ketua sinode, sebagai pengurus wilayah, dan lain-lainnya. Hal ini benar-benar terjadi dan jelas menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terhilang. Kalau pendetanya saja terhilang, bagaimana jemaatnya? Dan itu adalah fakta-fakta yang tidak bisa dibantah dan menjadi kesedihan kita yang mendalam. Ciri berikutnya orang yang terhilang adalah orang yang tidak memiliki kerinduan pulang ke surga. Kalau si bungsu ingin pulang dan dia tahu di mana rumahnya berada, berarti dia sadar bahwa dia sudah salah. Maka dia melangkahkan kaki pulang ke rumah itu. Langkah seperti ini yang kita namakan bertobat. Telah terhilang dan ditemukan kembali. Beda dengan si sulung yang tahu rumahnya tapi tidak mau masuk hanya karena dia tidak setuju dengan keputusan ayahnya. Dan ini sikap yang benar-benar kurang ajar. Sikap yang tidak patut dan tidak boleh ditunjukkan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Si bungsu dipeluk oleh ayahnya dan berkata, "Aku tidak layak menjadi anak bapa. Aku jadi hamba saja." Dia sadar dirinya tidak layak, tapi ia tahu disitulah rumahnya. Sementara si sulung merasa lebih layak karena ia telah membantu orang tua, tapi hatinya tidak cocok dengan bapaknya. Ia terhilang. Hati-hati, jangan merasa kita tidak terhilang. Kalau kita tidak makin seperti Yesus dan tidak memiliki kerinduan pulang ke surga, berarti kita orang yang terhilang. Selagi punya kesempatan, berubah untuk bertobat. Bertobatlah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat berjuang. Tuhan memberkati.